Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Najmi Nabila, NIT 5923415542, Program Studi Aquacultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didit Setiaji, NRP 592341115626, Program Studi Teknologi Aquacultur kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik pembenihan buatan pada budidaya ikan lele. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Pentingnya budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele menjadi penting karena permintaan pasar yang tinggi dan nilai ekonomis yang baik, serta kemampuan ikan lele untuk tumbuh dengan cepat dalam berbagai kondisi lingkungan. 2. Manfaat teknik pemijahan buatan. Teknik pemijahan buatan memberikan keuntungan dalam pengendalian jumlah dan waktu produksi benih, memastikan kualitas genetik yang lebih baik, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam budidaya ikan. Tujuan. 1. Meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi petani ikan lele melalui pemeliharaan yang efisiensi. 2. Menjamin keseragaman kualitas. Menjamin keseragaman kualitas bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lele yang memiliki sifat unggul, meningkatkan kepuasan konsumen, dan mengurangi risiko kerugian akibat kualitas yang tidak merata. Bab 2. Persiapan pemijahan. Pemilihan induk. Kriteria induk jantan. Induk jantan yang baik harus memiliki morfologi yang ideal, sehat, dan aktif, serta menunjukkan sifat reproduksi yang kuat seperti agresivitas dalam berebut ruang atau pasangan. Kriteria induk betina. Induk betina yang optimal harus memiliki ukuran yang relatif besar, sehat, dan siap bertelur. Ciri fisik seperti perut montok menandakan kesiapan reproduksi. Perawatan induk. Perawatan induk mencakup pemberian pakan nutrisi yang bagus, pengaturan suhu dan kualitas air yang sesuai, serta pengamatan terhadap kesehatan secara rutin dan penanganan penyakit. Persiapan kolam. 1. Jenis kolam. Jenis kolam untuk pemijahan harus sesuai dengan spesies yang dibudidayakan, bisa berupa kolam tanah, kolam terpal, atau kolam beton, dengan ukuran yang cukup luas untuk ruang gerak. 2. Pengaturan kualitas air. Pengaturan kualitas air mencakup pemantauan pH, suhu, oksigen terlarut, atau amoniak, memastikan kondisi air ideal untuk mendukung proses pemijahan serta pentingnya filtrasi yang baik. Bab 3. Teknik pemijahan buatan. Metode hormonal. Penggunaan hormon. Menerangkan jenis-jenis hormon yang umum digunakan dalam pemijahan buatan seperti hormon gonadotropin dan bagaimana mereka mempengaruhi proses reproduksi ikan. Prosedur injeksi hormon. Menjelaskan langkah-langkah prosedural dalam injeksi hormon, termasuk dosis, teknik yang tepat, dan waktu yang ideal untuk pemijahan. Selanjutnya ada teknik stripping, pengambilan sperma dari induk jantan. Menjelaskan cara pengambilan sperma dari induk jantan, teknik yang diperlukan, serta pentingnya menjaga kualitas sperma selama proses pengambilan telur dari induk betina. Selanjutnya ada fertilisasi dan inkubasi, pembuahan telur dan proses inkubasi telur. Yang keempat, perawatan larva dan benih. Yang pertama, penetasan telur. Pemindahan telur ke tempat penetasan. Pemindahan telur pada
perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Pastikan suhu dan kelembaban sesuai dengan kebutuhan spesifik jenis ikan yang sedang ditetaskan. Yang kedua ada pemindahan larva. Prosedur pemindahan adaptasi lingkungan baru. Selanjutnya ada pemberian pakan. Jenis pakan untuk larva. Pakan yang tepat untuk larva mencangkup mikroalga, artemia, dan pakan komersial yang diracik khusus. Pemilihan pakan harus sesuai dengan tahap perkembangan larva untuk memastikan nutrisi yang tepat. Frekuensi pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan sangat penting untuk pertumbuhan optimal larva. Umumnya pemberian pakan dilakukan beberapa kali dalam sehari dengan porsi kecil untuk mencegah sisa pakan yang dapat mencemari air. Yang kelima, monitoring dan evaluasi pemijahan. Parameter pemantauan. Yang pertama, pertumbuhan benih. Yang kedua, kualitas air. Yang ketiga, tingkat kelangsungan hidup. Selanjutnya ada evaluasi keberhasilan. Yang pertama, analisis hasil. Yang kedua, perbaikan metode. Yang ketiga, dokumentasi dan laporan.